Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku mau bahas terkait dengan judul skripsi lagi. Sebelumnya kita udah bahas ciri-ciri judul kualitatif. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri judul kuantitatif. Teman-teman udah pada nonton belum video sebelumnya? Kalau belum nonton silahkan ditonton dulu biar kita nyambung ke materi hari ini. Jadi di video-video kakak sebelumnya tuh ada beberapa juga judul-judul yang udah kakak review, terus juga ada penjelasan-penjelasan terkait dengan pembuatan judul skripsi. Buat teman-teman semuanya tinggal lihat video-video kakak sebelumnya. Tapi kalau nggak ngerti juga, kamu bisa konsultasi sama kakak secara langsung, ya kan, eksklusif, ya kan. Ini dia, konsultasi, dan kamu tinggal daftar di sini ya guys ya teman-teman. Oke, next kita ke sorry. Kita ke slide selanjutnya. Oke, metode penelitian kuantitatif. Iya kan? Ada yang tahu? Apa sih metode kuantitatif? Ini banyak nih mahasiswa yang udah belajar sama kakak tanya, masih ada juga yang belum ngerti nih metode kuantitatif. Kamu harus paham dulu, kamu harus lihat dulu pengertiannya itu apa, ya kan, di jurnal, di penelitian terdahulu metode penelitian kuantitatif itu apa. Tapi secara sederhana kakak biasanya mengungkapkan, ya, menyatakan metode penelitian kuantitatif adalah metode yang mengolah angka gitu. Kuantitatif itu mengolah angka, itu sederhananya. Ini dia. Atau biasanya kuantitatif itu lebih spesifik, sistematik, spesifik, ya, lebih terstruktur. Nah, itu dia. Terencana, mendetail, dan lebih jelas. Ini orang-orang yang kuantitatif itu lebih dominan otak kirinya. Kenapa? Karena yang suka hitung-hitung itu memang yang lebih berkembang itu otak kiri. Sebenarnya kakak juga seperti itu sih, nggak terlalu suka ini kuantitatif, tapi ternyata kalau misalnya kita pelajari ya bisa juga. Jadi nggak ada yang terlalu sulit. Banyak nih yang nanya nih, lebih gampang yang mana nih kak, metode kualitatif atau kuantitatif. Jadi semua penelitian itu pasti ada plus dan minusnya. Oke, kita next, lanjut ke metode kuantitatif. Jadi gini, kita hapus dulu. Oke, metode kuantitatif, ya kan, itu kakak buat di sini ada 5. Yang pertama deskriptif, ya kan, ini gambaran, ya kan. Selanjutnya ada survei. Survei itu biasanya melihat gitu ya, melihat apa yang terjadi. Kita biasanya survei, kamu pernah kan isi survei, misalnya ada instrumen gitu, kita disuruh jawab gitu ya, perbandingan, misalnya kita lihat hubungan tuh, perbandingan gitu ya. Penelitian tindakan kelas ini ya, penelitian tindakan kelas biasanya, atau penelitian tindakan terus korelasi juga hubungan itu. Jadi metode ini nanti secara lebih jelasnya kamu cek aja di Google gitu, nggak ke semua kakak jelasin, kakak juga lagi letih lesu lunglai. Ini juga disempet-sempetin nih buat konten ini. Sekarang buat kontennya sekalian bobo cantik, jadi ya sekalian biasanya harus harus record pakai kamera, ya kan, harus duduk, harus stabil, ya kan, mukanya lagi fresh gitu. Sekarang lagi loyo-loyo juga buat video. Ya Allah. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri kuantitatifnya, kan. Nih biasanya nih agak jelasin tuh ini nih. Yang pertama, kuantitatif yang harus kamu pahami, ya. Biasanya metode kuantitatif itu untuk menguji sebuah teori. Kamu harus paham dulu variabel-variabel di judul kamu, dan di variabel itulah yang akan kita uji. Oke? Paham pasti. Oke, yang kedua, mengukur variabel. Ya, kita selain kita uji, kita akan ukur variabel itu,
ya kan. Mengukur variabel itu mengukur apakah memang dia valid atau reliable, gitu ya. Betul apa enggak ini? Yang ketiga, antar variabel berpengaruh. Nah, ini dia. Berarti pengaruh, nah itu dia. Kalau misalnya dia antar variabel pengaruh. Kalau mengukur variabel biasanya itu hubungan kah? Ya seperti itulah. Berawal dari masalah. Ini mau uji teori, mengukur dengan variabel, antar variabel berpengaruh. Yang keempat, berawal dari masalah. Jadi semua itu kita awali dari masalah. Menentukan Y juga dari masalah. Ya, harus paham dulu masalahnya. Yang selanjutnya ada hipotesis awal. Jadi kalau metode kuantitatif itu kita itu udah tahu nih, hipotesis awal itu apa gitu ya. Hasil dari penelitian kita di awal itu ada, udah kita udah tahu gitu teman-teman mahasiswi. Oke. Selanjutnya kita ada tugas buat kamu semua yang rajin dan semangat belajarnya tinggi, ya kan? Dan tidak mager. Tugasnya adalah silakan tulis judul penelitian kuantitatif menurut kamu di kolom komentar. Oke. Setelah itu kalau ada pertanyaan bisa kirim ke email kakak yang sudah lama dan sudah tua ini. rihayati@gmail.com. Juga kakak mau ngasih semangat, selesaikan tanggung jawabmu, keberhasilan menunggumu, tetap semangat. Dari Ria Hayati. Iya. Jangan lupa nggak usah di subscribe, nggak usah di like, nggak usah di komen. Agar YouTube ini tidak berkembang gitu ya. Ada nomor handphone kakak, ada email kakak, ada Instagram, ada YouTube. Ya tengok-tengok aja lah. Makasih buat semuanya. Semoga teman-teman mahasiswa sehat selalu. Makasih, semoga kita bisa ketemu ya suatu saat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.